Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulana Hasan dengan NIM 19210035 dari kelas A1 2019 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengembangan Media Interaktif Video berbasis model pembelajaran kontekstual teaching and learning dalam kemampuan siswa menulis teks eksplanasi kelas 8. Dilanjut dengan latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada kesulitan siswa dalam mendeskripsikan fenomena dan kejadian yang di sekitarnya. Hal ini sangat penting dalam proses pembelajaran untuk siswa menulis teks eksplanasi. Yang kedua, ada sulit bagi guru untuk menentukan metode atau cara yang tepat untuk mengajarkan materi. Karena masalah ini sangat berpengaruh kepada pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan ketika kegiatan dalam pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, ketiga, ada media pengajaran sebagai salah satu cara untuk memudahkan pemahaman mata pelajaran. Karena ketika media ajar yang sesuai dengan pembelajaran dapat memudahkan siswa untuk lebih memahami lagi apa yang disampaikan oleh guru ketika di dalam kelas. Dilanjut dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini pun terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada proses dan hasil pengembangan media interaktif video berbasis model pembelajaran CTL, Contextual Teaching and Learning. Dan yang kedua, ada kelayakan media interaktif video berbasis model pembelajaran CTL, Contextual Teaching and Learning. Dan yang ketiga, ada respon siswa terhadap media interaktif video berbasis model pembelajaran CTL, Contextual Teaching and Learning. Dan yang terakhir, yang keempat, ada mengetahui hasil menulis teks eksplanasi siswa SMP kelas 8 yang pembelajarannya menggunakan media interaktif video berbasis model pembelajaran CTL atau bisa disebut dengan Contextual Teaching and Learning. Dilanjut dengan metode penelitian. Metode penelitian ini ialah yang dipakai menurut Boog and Gal dalam Sugiono 2015, Research and Development atau bisa disebut dengan R&D. Dilanjut dengan prosedur penelitian. Yang pertama, ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini meliputi pengajuan judul, menyusun proposal penelitian, lalu melaksanakan sempro atau seminar proposal, melaksanakan survei ke lapangan, dan melakukan perizinan ke sekolah, lalu menyusun instrumen tes dan non-tes. Setelah itu, langsung menyusun perangkat pembelajaran yang berupa RPP, modul, dan media ajar. Dilanjut dengan tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini dalam kegiatan tatap muka di dalam kelas, lalu dilanjut dengan penyampaian materi dan juga melakukan tes atau non-tes. Dan yang terakhir ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini meliputi yang pertama ada pengumpulan data, hasil dari penelitian, menganalisis hasil penelitian, dan mengolah data hasil penelitian. Dilanjut dengan subjek penelitian. Subjek penelitian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tahap uji coba terbatas untuk 15 siswa kelas 8G di SMPN 10 Cimahi. Dan yang kedua ada tahap uji coba luas dengan 30 siswa kelas 8I SMPN 10 Cimahi. Dan ada instrumen. Instrumen ini meliputi beberapa. Yang pertama ada lembar validasi. Yang kedua ada angket respon. Yang ketiga ada RPP. Dan yang terakhir ada tes. Dilanjut dengan hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama ada proses pengembangan media. Terdapat beberapa. Yang pertama ada studi pendahuluan dan studi kepustakaan, yang dimana kita diharuskan untuk mengkaji terlebih dahulu atau menganalisis apa yang akan kita buat ketika mau penelitian di sekolah.
Dilanjut dengan rancangan produk. Di sini kita merancang produk apa yang akan kita buat untuk penelitian nanti di sekolah. Dilanjut dengan forum group discussion, yang dimana di sini kita didiskusikan bersama validator 1 dan validator 2, yang dimana untuk bagaimana pendapat tentang produk yang kita buat. Apakah memang sesuai untuk di dalam kelas atau tidak. Setelah itu, lalu muncul draft produk, yang dimana draft produk ini sudah rampung dan meminta validasi dari validator 2 dan validator 1. Kenapa kita meminta validasi terlebih dahulu? Karena ketika memang sudah divalidasi, kita akan tahu bagaimana rancangan produk yang kita buat ini apakah sesuai bisa dipakai di dalam kelas atau tidak. Dilanjut, kita langsung ke lapangan, yang dimana ada uji coba terbatas. Yang uji coba terbatas ini dilakukan di SMPN 10 Cimahi dengan siswa 15 di kelas 8G, yang dimana kita uji cobakan terlebih dahulu apakah memang sesuai atau memang tidak sesuai. Karena ketika memang sesuai, berarti produk yang kita buat berarti bisa dipakai. Ketika memang tidak, berarti tidak bisa dipakai ataupun bisa diulang kembali. Dan yang dilanjut dengan validasi kedua. Setelah uji coba terbatas, kita balik lagi ke kampus karena untuk validasi kembali dari validasi produk kita ini ke validator 1 dan 2. Dan yang terakhir, kita uji coba luaskan kembali ke sekolah. Apakah memang sama atau tidak untuk produk kita ini, karena uji coba luas ini dilaksanakan secara satu kelas penuh, yaitu 30 siswa. Beda dengan uji coba luas yang terdapat 15 siswa. Dilanjut dengan 2, kelayakan pengembangan media. Nah, di sini hasil validasi dari 2 validator menunjukkan hasil rata-rata skor 78 dengan kriteria skor sangat valid. Kelayakan media ini juga ditunjang hasil respon guru dengan hasil skor 100 atau kriteria sangat positif. Karena di sini juga kenapa keluar hasil skor 78 dan 100 untuk kriteria ini, kita juga mengacu kepada menurut Rohmania, karena di situ ada pedoman yang dimana untuk menilai hasil bagaimana kecocokan produk kita, hasil dari siswa ini bagaimana. Ketika memang sesuai, berarti kita bagi kembali. Yang ketiga ada respon siswa. Respon siswa ini terbagi menjadi 2, ada uji coba terbatas dan uji coba luas. Uji coba terbatas ini, pada tahap uji coba terbatas, persentase rata-rata respon siswa kelas 8G memenuhi 72% dengan kriteria positif. Dan uji coba luas, pada tahap uji coba luas ini, persentase rata-rata respon siswa kelas 8I menunjukkan 73% dengan kriteria positif. Antara lain, uji coba terbatas dan uji coba luas ini sangat stabil karena menunjukkan kriteria positif. Dilanjut, yang terakhir ada hasil menulis siswa. Hasil menulis siswa ini juga terbagi menjadi 2, pada uji coba terbatas dan uji coba luas. Pada tahap uji coba terbatas ini, nilai rata-rata menulis teks eksplanasi siswa kelas 8G adalah 40 nilai terendah, 80 nilai pertengahan, dan 90 nilai terbesar. Dan uji coba luas ini, nilai rata-rata menulis teks eksplanasi siswa kelas 8I menunjukkan bahwa 65 nilai terendah, 80 nilai pertengahan, dan 90 sebagai nilai terbesar. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, yang pertama, proses pengembangan media mengikuti tahapan menurut Boog-Engel. Hasil pengembangan media ini diuji cobakan secara terbatas di kelas 8G dan diuji cobakan secara luas di kelas 8I SMPN 10 Cimahi.
Dan yang kedua, berdasarkan hasil validasi menunjukkan bahwa media interaktif video berbasis model pembelajaran kontekstual teaching and learning sudah layak digunakan dalam proses pembelajaran menulis teks eksplanasi. Dan yang ketiga, hasil respon siswa terhadap pengembangan media interaktif video berbasis model pembelajaran kontekstual teaching and learning dapat membuat siswa memahami materi teks eksplanasi yang disampaikan. Dan yang terakhir, keempat, hasil menulis siswa menunjukkan bahwa penggunaan pengembangan media interaktif video berbasis model pembelajaran menulis teks eksplanasi sudah layak digunakan dan positif dalam proses pembelajaran menulis teks eksplanasi. Demikian, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kekurangan datang dari diri saya pribadi dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, saya tutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.